Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Ikhwan fiddin azani Allah wa yakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menapakkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Semoga salat dan salam terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berusaha berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, sebagaimana biasa kita langsung bertalaki buku metode Asy-Syafi'i sistem makhraji bagi yang belum menyelesaikannya, ya. Kemudian bagi yang sudah menyelesaikan buku metode Asy-Syafi'i, ya, ini maka boleh untuk membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran sambil kita memurojaah apa yang sudah pernah kita belajar. Ya, silakan dimulai dari Mas Haji, silakan. Halaman 67, ya. Alhamdulillah, di buku metode Asy-Syafi'i sistem makhraji di halaman 67. Silakan, kita akan fokus di sini untuk mempraktekkan tanda wakaf dalam Al-Qur'an. Ya, sebagaimana kita sudah pernah menyinggung bahwasanya kalau kita belum memahami cara mewakafkan ataupun tidak di dalam bacaan Al-Quran, ya, mungkin karena keterbatasan kita terhadap pemahaman bahasa, ya, maka tanda-tanda wakaf ini sangat perlu untuk kita ketahui dan bisa kita praktekkan petunjuk-petunjuknya. Di sini ada tanda mim, ya, tanda wakaf mim. Ini bermakna harus berhenti membaca. Jadi kalau ada tanda mim, tanda wakaf mim, itu harus, ya, jadi tidak boleh kita untuk melanjutkannya. Walaupun nafas kita itu masih sanggup untuk melanjutkan, maka tetap kita harus berhenti di sini. Ya. Kemudian ada tanda qaf dan lam seperti ini, ya. Ya, al-waqful aula. Ya, jadi di situ tanda waqful ula ini adalah berhenti membaca lebih utama. Jadi berhenti membaca lebih utama. Namun boleh kita untuk terus melanjutkannya, boleh, ya. Namun berhenti itu lebih utama. Kemudian ada tanda jim. Ya, di sini maksudnya adalah jaiz, ya. Yaitu boleh berhenti membaca. Ya, jaiz, ya. Jadi dia boleh berhenti membaca, maksudnya boleh berhenti membaca juga boleh terus, ya. Ya, di sini jaiz di sini tidak ada yang lebih utama. Berhenti boleh, terus boleh, ya. Tapi tidak ada yang lebih utama. Lain halnya dengan tadi al-waqful aula itu, waqful aula tadi. Di situ berhenti membaca lebih utama tadi, ya. Sedangkan kalau jim ini berhenti boleh, terus boleh. Tidak ada yang lebih utama. Kemudian ada waslul aula. Tanda shad dan lam seperti itu, ya.
ini dibaca sambung lebih utama. Jadi kalau misalkan kita mendapati tanda ini di tengah ayat, ya, misalkan, maka dibaca sambung lebih utama. Berarti kita mempersiapkan napas kita, ya. Jadi misal nih, oh kita lihat di sini ada tanda ini, berarti kita tarik napas yang agak dalam, ya, untuk bisa melanjutkan sampai melewati tanda ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan dibaca sambung lebih utama, ya. Namun boleh berhenti. Kemudian ada tanda lam alif, ini maknanya adalah mamnu, ya, terlarang, ya. Ya, jadi dilarang berhenti membaca di sini. Dilarang berhenti membaca di sini, ya. Dan terlebih adalah memulai dari tanda lam alif ini, ya, itu nggak boleh. Jadi misal ada tanda lam alif, kita berhenti di situ, kemudian kita langsung mulai dari tanda lam alif, maka itu nggak boleh, ya. Nah, seperti itu. Jadi solusinya gimana? Solusinya, kalau ada tanda lam alif, sebelum tanda itu kita harus menarik napas, ya. Menarik napas dalam-dalam agar kita melewati tanda lam alif terus sampai tanda aman, ya. Maksudnya tanda aman itu seperti ayat, ya, ada ayat gitu, akhir ayat, atau misal ada tanda wakaf selanjutnya gitu. Jadi misal ada tanda lam alif nih di tengah, setelahnya itu ada tanda jim misalkan, maka kita usahakan tanda lam alif ini kita lewati sampai ke jim, ya, sampai ke huruf jim, ya, tanda wakaf jim itu jaiz. Ya, kemudian yang terakhir di sini ada tanda titik 3 ini, ya, maknanya adalah dia mu'anaqah, ya. Maksudnya apa di sini? Harus berhenti membaca pada salah satu tandanya. Jadi tinggal kita pilih yang titik 3 pertama apa titik 3 yang kedua. Itu, ya. Jadi harus pilih salah satu, nggak boleh berhenti pada kedua-duanya, nggak boleh. Ya, paham ya? Jadi pilih salah satunya. Kalau sudah yang pertama atau yang di depannya, maka yang tanda titik 3 selanjutnya itu nggak boleh wakaf lagi, ya. Seperti itu. Jadi harus pilih salah satu. Kalau sudah yang pertama kita wakaf, maka yang keduanya tidak boleh. Atau kalau yang pertama kita masih memungkinkan napas kita masih lanjut, maka kita lanjut sampai tanda titik 3 selanjutnya. Dan kita wajib, ya, maksudnya harus berhenti di situ, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka yakni menjaga makna, ya, sebagaimana semua tanda ini, tanda baca ini tujuannya adalah menjaga makna dalam Al-Qur'an, ya. Karena kalau tanda baca ini tidak kita pahami dan tidak kita praktekkan, akan berpotensi salah di dalam terjemahannya, ya, akan berpotensi seperti itu. Nah, maka beresiko bagi kita yang tidak memahami bahasa Arab, ya, dan makna-makna dalam Al-Quran, terutama dari sisi tafsirnya, maka sangat beresiko sekali, ya. Ya, kalau kita baca salah dan tidak memperhatikan tanda-tanda wakaf ini, dikhawatirkan kita itu merubah makna Al-Quran dari yang diinginkan kepada sesuatu yang diharamkan, sehingga apa? Sehingga kita melakukan dosa yang kita tidak sadar, gitu, ya. Kita melakukan dosa, ya, sebagaimana dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya. Karena orang Yahudi apa? Suka merubah-rubah ayat-ayat Allah, ya. Mereka itu suka menukil-nukil ayat-ayat Allah, dinukil, diambil sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya. Dengan cara seperti ini, jadi mereka mengambil ayat
memotong ayat sesuai dengan kehendak mereka. Ya, maka kita sebagai umat Islam kalau mengikuti jejaknya orang Yahudi seperti ini, naudzubillah, ya, maka dikhawatirkan kita itu mirip dengan mereka, serupa dengan mereka. Maka tanda-tanda wakaf ini penting untuk kita pahami agar kita tidak terjatuh pada kesalahan yang pernah ataupun yang sering mereka lakukan sampai saat ini, ya, dari orang-orang yang keluar dari petunjuk di dalam petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, langsung silakan dibaca. Kadzalika la'adzabu wa la'adzabul akhirati akbar. Nah, ada kekeliruan, ya. Ya, yang pertama, ya, ada kekeliruan di lam. Ingat ya, lam tidak boleh dikolkola, ya. Di kalimat alif lam, ya. Nah, itu tidak boleh dikolkola. Kadzalikal 'adzabu wa la'adzabul akhirati akbar. Jadi jangan dikolkola. Kadzalikal 'adzabu wa la'adzabul akhir. Jangan, ya. Jadi lam pada alif lam qamariyah itu jangan dikolkola. Terus di kalimat akbar itu baknya jangan dipanjangkan, jangan akbar. Ya, cukup akbar. Ulang. Kadzalikal 'adzabu wa la'adzabul akhirati akbar. Ulang, ayo, masih ada yang keliru. Kadzalikal 'adzab kadzalikal 'adzabu wa Kadzalikal 'adzabu wa la'adzabul akhirati akbar. Perhatikan di kalimat a-nya itu wala adzabul a-nya itu panjang. Ya. Kenapa? Karena ada di tengah di antara lam dan alif. Iya. Jadi yang panjang itu, terus khirati akbar itu nggak ada yang boleh dipanjangkan. Khirati akbar. Nah, sekali lagi coba. Kadzalikal 'adzabu wa la'adzabul akhirati akbar. Sekali lagi coba. Kadzalikal 'adzabu wa la'adzabul akhirati akbar. Iya, jadi konsentrasi ya. Begitu ya. Ya, jadi ada perlu yang betul-betul diingat, yaitu lam pada al-qamariyah itu jangan dikolkola. Terus di kalimat akbar, huruf ro-nya dibaca tafkhim tebal. Akbar. Bar. Akbar. Nah, coba baris yang kedua selanjutnya. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Sekali lagi, bagus. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Oke, terus. Wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Bagus. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun. Masih ada yang keliru. Ulang. Panjang pendeknya perhatikan ya. Ulang.
alladzina tatawaffahumul alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun. Ya, berarti sejenak itu masih kurang tepat. Sekali lagi ya, ulang. Alladzina tatawaffahumul malaikatu alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun. Iya, alhamdulillah. Ya, perhatikan ya. Di kalimat al-malaikatu thayyibin. Perhatikan di kalimat al-malai. Hamzah ya, apabila datang setelah mat, maka itu harus diperjelas. Jadi harus dibaca jelas. Perhatikan. Jadi nggak boleh diseret, nggak boleh begini. Al-malaikatu jangan ya, tapi al-malaikatu thayyibina yaqulun. Jadi malaikatu ikatu. Jadi hamzah itu dimanapun dia berada nih, dia harus dibaca jelas, harus a i u begitu ya. Malaikatu. Coba sekali lagi. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun. Ya, jadi masih sering memanjangkan yang tidak panjang ya. Ya. Seperti malaikatu tu, terus jangan dipanjangkan. Terus thayyibina itu juga jangan dipanjangkan. Naknya jangan dipanjangkan. Iya. Coba lagi ulang. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun. Ya, masih agak ini ya. Kurang murojaah aja sebenarnya ya. Perhatikan. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun. Ya, jadi dia yang huruf yang tidak ada mat jangan dipanjangkan. Jadi lewati saja. Konsentrasi ke huruf setelahnya. Ya. Jadi kalimat alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun. Pokoknya di akhir-akhir ayat seperti alladzina, nah itu jangan dipanjangkan naknya. Tatawaffahumul malaikatu, tatunya jangan dipanjangkan. Jadi thayyibina, anaknya juga jangan dipanjangkan. Jadi langsung ke huruf setelahnya. Tinggal di murojaah ya. Sekali lagi coba. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun. Alhamdulillah udah lebih bagus ya. Alhamdulillah. Terus berikutnya. Fa'amanalu Lut. Konsentrasi ya, harokatnya. Fa'amanalahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Sekali lagi ya, ulang. Fa'amana lahu Lut. Panjang. Lut. Fa'amana lahu Lut
wa qala inni muhajirun ila rabbi. Ulang ya. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Iya, jadi konsentrasi ya. Ketika kita wakaf itu jangan tergesa-gesa ya. Ketika wakaf itu disyaratkan harus tarik nafas. Harus narik nafas ya, jangan tergesa-gesa. Berarti berhenti sejenak boleh? Berhenti sejenak dulu boleh? Iya, berhenti sejenak terus tarik nafas. Fa'amana lahu Luto. Narik nafas itu udah suatu kewajiban. Narik nafas itu harus. Karena arti dari wakaf itu adalah harus tarik nafas. Ya. Jadi begini, fa'amana lahu Luto. Narik nafas. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nah, di kalimat ini harus ditempo gitu. Huruf nun bertasdid ya, itu harus ditempo. Sekali lagi coba. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Kopi ya, bagus. Satu lagi. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Konsentrasi ulang, yuk. Ada yang salah? Qala fa la-nya jangan dipanjangkan. Jangan qala fa inna, jangan ya. Cukup qala fa inna, enggak boleh qala fa inna, itu enggak boleh ya. Ulang lagi. Qala fa innaha muhajja. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Muharramatun alaihim. Ulang lagi. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Muharramatun alaihim. Muharramatun. Huruf ro bertasdid. Muharramatun. Jadi dia sama seperti Ar-Rahmanir Rahim. Muharramatun alaihim. Masih kurang. Muharramatun. Begitu. Muharramatun alaihim. Muharramatun alaihim. Tanwin pada tun muharramatun itu harus jelas berbunyi an in un. Ya, yang pernah kita jelaskan bahwasanya tanwin itu kalau dia idhar jelas itu harus jelas berbunyi an in un tanpa kita percepat ketukannya. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Perhatikan kalimat muharramatun alaihim. Jelas. Muharramatun alaihim. Sekali lagi coba. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihun. Sekali lagi ya. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Panjang pendeknya masih.
Terus. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana yatihun. Oke, alhamdulillah. Ya, dalam prakteknya di sini ini untuk wakafnya sudah paham, ya, tanda-tanda wakafnya sudah paham. Tinggal beberapa bacaannya itu ya maksudnya harus perlu diperbaiki lagi ya. Ya, ada poin-poin yang harus kita jelaskan. Pertama, baris yang pertama. Iya, di alif lam komariah itu ya. Harus betul-betul tidak boleh dikolkolah. Tetapi juga harus diperjelas. Alif lam komariah itu harus jelas. Kadzalikal adzabu wal adzabul akhirati akbar. Jadi jelas, alnya jelas. Jangan dipercepat, jangan begini. Kadzalikal adzabu wal adzabul akhirati akbar. Jangan dipercepat. Ya. Nah, seperti itu. Ya, begitu. Alhamdulillah ya. Nah, itu baris yang pertama. Baris yang kedua, baris yang kedua udah lumayan bagus tadi, alhamdulillah ya. Terus baris yang ketiga ini juga alhamdulillah udah lumayan ya. Baris yang keempat Hamzah. Nah, ini Hamzah. Hamzah dimanapun dia berada harus jelas berbunyi ya. Ketika Hamzah ini berharokat fathah, kasroh ataupun domah harus jelas berbunyi a, i, u. Jadi jelas. Alladzina tatawaffahumul malaikatu qayyibina yaqulun. Jadi jelas. Al malaikatu jelas ya. Jangan diseret, jangan al malaikatu jangan. Al malaikatu jangan, tapi al malaikatu jelas. A I U. Ya, terus ya di baris yang kelima ini kita harus pahami wakaf pada pertengahan ayat ya, pada huruf mim ya. Yang seperti ini dia sama seperti mat akhir disukun, sama seperti yang di akhir-akhir. Yang seperti ini. Qayyibina yaqulun, sama seperti adzabun alim. Fattaqun, sama seperti ini. Fa'amana lahu Lut. Jadi sama kayak ini. Ya, jangan dibedakan, sama aja. Fa'amana lahu Lut. Panjangnya ini berapa harakat? Ya, dia boleh 2, boleh 4, boleh 6. Oh, baik. Iya, sama seperti ini. Ya, yang di akhir-akhir ayat itu sama. Walaupun dia posisi di tengah, ya. Ya, seperti itu. Terus baris yang terakhir, konsentrasi di sini. Tanwin, ya, dhammatain itu harus jelas berbunyi an, in, un. Jikalau dia dalam kondisi seperti ini, ya, itu jelas berbunyi an, in, un. Ya. Jadi harus jelas tidak boleh ditempo. Atau dikolkolah, tidak boleh. Qala fa innaha muharramatun alaihim tun begitu, jangan ya. Langsung qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Jadi tun alaihim jelas. Muharramatun alaihim arba'ina sana. Seperti itu. Paham ya, mudah-mudahan
dari segi wakofnya dan ibtidainya sudah bisa bagus mengikuti ya. Ya, tapi dari sudut pandang bacaan ini masih perlu banyak yang diperbaiki. Ya, tapi tidak mengapa, langsung nanti di halaman 68 insya Allah ya. Nah, karena nanti juga di halaman 70 dan seterusnya nanti betul-betul kita akan gembleng di sini, insya Allah. Iya, jadi nanti insya Allah akan paham lah mudah-mudahan. Boleh nanti dilanjutkan ke halaman 68. Hebat, oke. Ya. Berikutnya Pak Abdullah. Silakan. Halaman 72. Fadal Iqra. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Konsentrasi, ayo panjang pendeknya ulang. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Iya, begini. Jadi mat tabi'i ya atau mat asli ya, yang ada fathah setelahnya alif ya, terus ada dhamma setelahnya wawu. Maka ini panjangnya kadarnya cukup 2 ketukan saja ya, seperti begini. Fatawalla ya, fatawalla begini aja. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Nah, seperti itu aja. Jadi jangan terlalu panjang. Ulang. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Gitu Pak ya. Terus. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Ya, sekali lagi. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Ya, bagus. Terus. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Nah, huruf dal fi hadhihi zihi. Coba ulang lagi. Lilladzina ahsanu fi hadhihi. Ahsanu 2 harokat. Ulang. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Good. Terus. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ulang. Min haraj, nggak ada mat di situ. Ulang. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Ulang. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Iya. Jadi qalqalah konsentrasi. Qalqalah itu berasal dari makhrajnya. Huruf ba. Adab. Usahakan murni dari bibir. Adab. Jangan ke tenggorokan. Jangan adab. Jangan. Azab.
Dari murni dari sini. Azab. azab, 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 Coba. Ab. ab, Ib. ib, Ub. ub, Nah, jadi dari sini murni dari bibir. Ya. Jadi dia enggak begini, enggak ab. ab, Ab. Enggak, tapi ab. azab. Coba sekali lagi. أصب عليهم ربك صوت عذاب. Jadi murni dari bibir ya. Nanti dilatih terus. Ya, dilatih terus. Ya, terus. وكان فضل الله عليك عظيما. Sekali lagi, ulang. وكان فضل الله عليك عظيما. Terus. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. Nah, huruf H tahtadu. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فتوأت له نفسه قتل أخيه. Po. Fatawa'at lahu. Ulang. فطوأت له نفسه قتل أخيه فقتله. Konsentrasi, ulang. فطوأت له نفسه قتل أخيه فقتله. Ayo. Qatla akhihi faqatalah. قتل أخيه فقتله. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. Sekali lagi, ulang. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. Ya, di dalam lafzul jalalah ingat 2 harokat saja ya. Sekali lagi coba. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. Barakallahu. Gitu ya. Jadi di lafzul jalalah di lam itu ketika diwasal itu ada mat ya. Tapi harus stabil antara lafzul jalalah yang pertama dengan yang kedua. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi sama antara sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi harus sama. Alhamdulillah ya. Udah lumayan bagus ya. Nah, cuma itu tadi beberapa kurang konsentrasi saja mungkin ya. Di kalimat mat itu harus stabil. Ya, fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Jadi harus sama. Ya, terus ada tadi keliru di baris yang keempat. Ya, kalimat min haraj. Ya, seakan-akan itu ada matnya. Padahal nggak ada ya. Terus berikutnya Qalqalah itu murni dari makhrajnya. Jadi nggak ada dari lain. Contoh misal huruf dal. Ade. Nah, murni dari lidah. Ade. Begitu juga ba. Sawta adab. Dari bibir. Jadi nggak ada adab. Jadi adab ya. Jadi dari bibir murni. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Ya. Alhamdulillah. Nah, terus lanjut ke halaman 73 ya.
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. Di sini memang di huruf ro pada Maryam ditabkhimkan. Wa Isa bin Maryam. وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. Maryam. Jangan Maryam tapi Mar. Coba lagi. وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. Jangan dikol-kolah. Du'ain arid. Nah. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. Lagi sekali lagi. Arid. Jangan dikol-kol, jangan keluar udara. Arid. Coba. Wa idza massahu syarru fadu du'a. Kalimat syarru, ru-nya jangan dipanjangkan. Langsung fa. Ulang. Wa idza massahu syarru fadu. Coba ulang. Massahush. Wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Kali lagi. Wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Huruf zai wa zidnahum huda. Zai itu ada sofirnya. Wa zidnahum huda. Saya ulang. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada qalqalah, ingat. Wa zidna innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dua harokat aja. Wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nanti dilatih dulu zai-nya. Wa zidnahum huda. Terus baris. Wa zidnahum huda. Ayo. Ya, terus yang keempat. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi. La tuharrik bihi lisanak la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Huruf ain. Lita'jala bih. Ayo, jadi dia lemah. Dia pertengahan dia. Lita'jala bih. Coba lagi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kurang. Lita'jala bih. Kalau kan jadi jatuhnya kayak kelompok. Lita'jala bih. Jangan terlalu kuat, jangan jala bih. Lita jalabi. Lagi ulang.
لا تحرك به لسانك لتعجل به كان مقداره 50,000 سنة sekali bagus, sekali lagi ulang. كان مقداره Nah, perhatikan huruf qaf itu qalqalahnya tafkhim. Kana miqdaruhu 50,000 sanah. Jadi miqo tebal, miqo. Jadi bukan miqdaruhu, bukan. Kana miqdaruhu 50,000 sanah. كان مقداره 50,000 سنة الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم Ulang lagi. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Ya, memang isim panjang ya. Sekali lagi coba. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Ayo, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, di halaman ini, di halaman 73 ada yang perlu dimurojaah. Pertama di huruf ro ya. Ketika itu dia ditafkhimkan. Terus berikutnya huruf bod jangan dikolkola. Du'ain arid. Ya, terus yang berikutnya baris yang ketiga huruf zai. Huruf zai ditampakkan sofirnya. Berikutnya huruf ain di baris yang kelima lita anjalabi. Jadi dia pertengahan, dia tidak terlalu kuat, tidak juga terlalu lemah. Terus qalqalah pada huruf qaf itu tafkhim tebal di baris yang ke-6 ya. Kana miqdaruhu 50,000 sanah. Miqdaruhu. Kemudian baris yang ke-7 udah, ini insyaallah ya, udah lumayan tadi. Terus baris yang ke-8 sudah juga bagus insyaallah ya. Tinggal napasnya aja dilatih. Kemudian yang baris yang terakhir inna syaitan ya. Udah lumayan juga ya. Tinggal di ini aja, di murojaah aja. Jadi nanti ini di murojaah dulu di halaman 73. Seperti itu. Fawas, ya Fawas. Halaman berapa? Halaman 9. Ya. Nah, sekarang ini coba ini diulang lagi. Nah, ingat ya, huruf qaf itu nggak boleh keluar udara. Ya, nah, gitu ya, jangan keluar udara. Terus yang ini. Sya. Nah, jadi dia ada hembusan udara tapashi. Sya. Nah, pintar. Terus yang ini. Iya, bo. Nah, bo. Nah,
Yang ini? Ja. Iya, ja. Ja. Nah, huruf jim bersih ya, nggak boleh keluar desis ya. Ja. Ja. Nah, begitu, alhamdulillah. Nah, nanti insya Allah perlahan-lahan makin sempurna lagi. Kemudian berikutnya kita masuk ke bagian bibir. Ya, makhraj bagian asyafatan atau kedua bibir. Nah, perhatikan. Ya, ayo dibaca fa. Fa. Lagi. Fa. Nah, dia keluar udara. Fa. 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 Nah, begitu. Fa. Fa. Terus Ba. 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 Nah, Ma. Wa. alhamdulillah. Nah, coba dibaca ini yang paling kiri, baca ke bawah. Wa. 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 Ba. Wa. Ma. Wa. Ma. Wa. Ba. Ba. Ma. Ba. Wa. Fa. Tapi ya. Nah, itu adalah harokat yang apa namanya? Fathah ya. Harokat fathah itu. Jadi dia mulut kita itu harus kita buka ketika fathah. Nah, sekarang masuk ke pelajaran ketiga, harokat kasroh. Harokat kasroh itu gerakan menurunkan rahang bawah. Makanya semua huruf itu ketika dia berharokat kasroh itu bersuara i semua. Suaranya i semua ya. Ya lain halnya kalau tadi kalau harokat fathah itu dia a atau condong ke suara o. Ya, yang huruf-huruf yang tebal itu o. Tapi kalau yang huruf tipis itu a. Sedangkan kalau untuk harokat kasroh itu semuanya i semuanya. Semuanya nggak terkecuali, semuanya bersuara i. Ya coba i, I. yi. I. Nah, coba ini. I. Ji. Ah, ingat jim nggak boleh mendesis. Ji. Ji. Nah begitu, jangan ci, tapi ji. Ji. Nah terus ini. Zi. Shi. Shi. Nah kalau ada titik tiganya hembuskan udaranya. Shi. Shi. Zi. Nah ya. Ki. Nah, ingat nih jangan keluar udara. Ki. Ti. Pi. Ti. Pi. Iya, jadi jangan keluar udara. Ti. Pi. Terus. Mi. Zi. Nah, terus yang ini. I. Mi. Shi. Ri. Zi. Ri. Zi. Zi. Jadi kalau ini li, ini zi. Ya, dia mendesis. Kalau ya zo tidak mendesis. Coba zi, Zi. li, Zi. 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 Itu bedanya. Nah, coba baca yang paling kolom kiri baca ke bawah ya. Si. Zi. Si. Di. Ri. Ah, ingat ti. Ri. Ya, bersuara i ya. Ti. Ri. Nah, terus. Si. Nah, ayo ulang-ulang. Yang ini coba. Si. 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 Nah, beda ya. Terus. Ri. Ah, ti. Ri. Ya, bersuara i ya. Ti. Ri. Terus. Di. Di. Fi. Mi. Wa. Ri. Alhamdulillah. Ah, cukup ya. Alhamdulillah, insya Allah udah paham ya. Jadi harokat kasroh itu menurunkan rahang bawah yang berakibat suaranya itu terdengar i semua. Baik, langsung saja di halaman 11 ya. Ini untuk melatih kepekaan kita terhadap harokat fathah dan kasroh. Coba dibaca halaman 11 kolom yang paling kanan, baca ke bawah. A. Ni. Sa. Ja. Ja. Hai. Ma. Zi. Betul, betul. Di. Ba. Sya. Ri. Huruf ro jangan bergetar terlalu banyak, jangan ri, jangan ri. Begitu aja. Zi. Ini sama, nggak boleh keluar udara. Wi. Zi. 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 Nah, terus. Ni. Ra.
li a li a si ya si ra ja ri ri Ayo ulang. ri Nah, itu huruf kho ya. Ketika kasroh gimana? Khi. ri Nah, gitu. ri a mi ha zi Ah, itu di. Di. di ha di ra Barakallahu. Alhamdulillah. Ya, jadi ingat ya, ketika berharokat kasroh itu semuanya bersuara i, sambil kita perhatikan sifat-sifatnya ya. Kalau yang keluar udara keluarkan, yang tidak keluar udara jangan keluarkan ya. Atau huruf zai itu mendesis, itu jangan lupa ya. Terus tadi huruf wo ini, huruf wo ini dia ditebalkan gitu, jadi jangan dibaca tipis. Nih contoh misal the, ini tipis the, yang ini we tebal the we beda, ada perbedaan. Nah sekarang di halaman 12, di halaman 12 ini dhamma ya, harokat dhamma. Nah, kalau harokat dhamma itu monyong ya, monyong. Jadi semua huruf yang berharokat dhamma kita monyong saja ya. Bibirnya ini kita monyongkan saja. U, u U. u Nah, coba. u du bu bu su u U. u Nah, ingat jangan keluar udara. Terus. tu du lu Hmm. su ku su Shu. su Shu. su Nah, ada tapasyinya. Shu. shu Nah, terus. ju Ah, ingat jangan mendesis. Ju. ju ru hu Ya. hu zu Ulang ayo. zu Lu. tu Lu. tu Nah, gitu. Bedakan dengan zo. Nih kalau ini wu. Wu. Ini lu. Ini hu Barakallahu ya, gampang ya insyaallah. Nah, nanti boleh di halaman 13, tapi nanti di murojaah dulu ya. Terutama tadi yang hurufnya masih sering ketukar ya, nanti di murojaah dulu, jangan sampai ini nanti sering ketukar lagi ya. Usahakan jangan sampai ketukar ya. Terus sifat-sifat huruf seperti huruf jim jangan dikeluarkan desis. Ini harus perhatikan. Terus huruf bod bedakan dengan huruf wo, bedakan ya. Nah, nanti di murojaah dulu di halaman 13-nya ya. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Baca bawa Al-Qur'an Pak Yudi. Ya, silakan. Alhamdulillah. Dibuka dibuka ini surah Tabarok ya, Al-Mulk, surah Al-Mulk ya, di juz 29 ya. Surat
Iya. Terus masih jauh. Halaman berapa? 562. Nah, surah Al-Mulk ya, Al-Mulk. Iya. Ya, yang lain bisa menyimaknya ya. Baik. Ya, ini sambil kita nanti murojaah ya, hukum-hukum yang ada di dalamnya ya, insyaallah. Ya. Padahal Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Ingat huruf shin, syai'in qadir. Ulang. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Sekali lagi ulang. Diulang dari alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya, ulang. الذي خلق 7 سماوات طباقا. Iya, jadi huruf to walaupun kasrah tebal. Tibaqa, tibaqa. Ulang lagi. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Huruf ro didahului fathah tebal. Ulang lagi. Qaru. Ulang. Summa rji'i. Summa rji'il bas. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا huruf zai, za. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين. Ulang, ayo ada banyak pendek yang kurang tepat. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من Tamayyazu minal. Enggak boleh dipanjangkan ya, sekali lagi.
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ada yang salah tadi, ulang lagi. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Oke, alhamdulillah. Tadi ada beberapa yang perlu dikoreksi ya, yaitu di kalimat huruf po ya. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Jadi huruf po diusahakan tebal. Kemudian yang kedua huruf shin ya, jangan lupa. Ya itu tadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ya, jadi sya. Atau itu ya. Itu ya huruf shin. Berikutnya tadi di kalimat di ayat yang ke-9 ya. Iya, tadi ada yang ketinggalan. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Anaknya panjang. Tadi anaknya tidak dipanjangkan. Ya, Allah alam. Sekarang coba alhamdulillah sambil kita memurojaah. Di sini di kalimat alladzi ya alladzi ini alladzi itu alif lamnya alif lam apa? Alif lam samsiah. Bukan samsiah, bukan komariah. Bukan syamsiah, bukan komariah ya. Jadi alladzi itu bukan alif lam asyamsiah, juga bukan alif lam komariah. Tetapi dia menyerupai alif lam apa? Alif lam ini apa ya? Ya, jadi dia dari segi bacaan menyerupai alif lam apa? Komariah. Alif lam Komariah. syamsiah. Nah, tetapi dia bukan termasuk alif lam syamsiah, juga bukan termasuk alif lam komariah. Ya. Nah, nanti alasannya kita akan jelaskan kenapa dia tidak termasuk alif lam syamsiah, juga bukan alif lam komariah. Kemudian wa huwa hasir. Ro-nya dibaca apa? Wa huwa hasir, tipis. Tipis atau apa? Tarkik. Tarkik. Iya, tarkik. Alasannya kenapa dibaca tarkik ro-nya? Karena ro disukunkan sebelumnya ya, sebelumnya huruf sukun, sebelumnya kasroh. Ya, betul ya. Ya, jadi huruf ro disukunkan, didahului huruf ya sukun. Nah,
Itu sudah mencukupi alasannya. Kemudian di kalimat syahiqan wahiyya, syahiqan, apa ini hukumnya? Nah, ini Idgham apa? idgham bigunnah, Biguna. Alasannya kenapa dikatakan biguna? karena tanwin bertemu dengan huruf Huruf gun, huruf waw. huruf waw. Huruf waw. Gitu aja ya. Ya, Bang. Ya, cukup barakallahu fiik. Ya. Ya, kemudian RW silakan. Halaman 71 ya. Ya, silakan di murojaah ini ya. Ya. Dibaca baris yang ke-5 ya. Silakan. Sama salibu isin a'jabal kuffara nabatu. Diwakaf aja. Ulang. Nabatuh. Gitu aja. Sekali lagi. Enggak, jadi ini tidak berfungsi ketika diwakaf. Ya, ketika diwakaf tidak berfungsi. Ya. Nabatuh. Begitu aja ya. Ulang. Kama salibu isin a'jabal kuffara nabatu. Bagus. Terus berikutnya di bawahnya baca. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Masih ada yang kurang, dikit lagi. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ayo barakallahu. Huruf ro didahului fathah tafkhim ya. Ya, harus dibaca tafkhim. Nanti terus di murojaah aja nggak apa-apa. Tafkhim itu tebal. Lamar. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Lamardudu tebal. Lamar. Jadi bukan lamar enggak, tapi lamar. Coba lagi. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Sekali lagi ulang. Ya. Yaquluna inna Hamzah jangan diseret. ya. Jangan ain tapi ai. Jelas ya? Ya, jadi hamzah itu nggak boleh diseret. Yaquluna inna lamawduduna fil hafirah. Ulang. Yaquluna Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ayo. Salam. Apa ya? Ya. Tapi udah lumayan bagus ya. Dan berikutnya baris ini selanjutnya. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Udah lumayan bagus ya. Terus yang terakhir iya, nggak apa-apa. Jangan ini aja baca aja. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu
kana bi hafiya. Sekali lagi, ulang. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Harus ada penekanan di huruf ya ketika dia bertasydid. Kana bi hafiya, sama seperti kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan sama nih. Iyyaka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ulang. Sama kayak iya hafiya. Udah habis. Ya. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ya. Dipanjangin apa? Dipanjangkan. Kana bi hafiya. Dua harokat aja. Dua harokat, iya. Jadi setiap fathatain ya di waqaf, maka dia harus dibaca dua harokat. Kalau fathatain di waqaf harus dibaca ini. Dibaca apa? Dua harokat. Iya, dibaca dua harokat. Sama kayak gini kan. Nah ini. Jadi. Iya, coba sekali lagi. Astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Kana bi hafiya. Gitu. Baik, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, lanjut ya. Di halaman 72 ya sekarang pada Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. ya konsentrasi ya ulang. Fatawalla fir'aunu. Makanya dua harokat. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Ya. Fatawalla fir'aunu fajama'a. Nunya nggak boleh dipanjangkan. Fir'aunu fajama'a kaidahu. Ulang. Fatawalla fir'aunu fajama'a. Di murojaah ya. Nah, nanti di murojaah dulu aja ini. Ya, di murojaah ya nanti untuk lebih persiapannya ya. Iya. Nah, coba simak aja dulu ya. Coba disimak ya di halaman 72. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Fatawalla fir'aunu. La-nya dua harokat. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Fatawalla fir'aunu. La-nya dua harokat. Fatawalla fir'aunu. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Summa ata. Ya. Summa ata. Ini harus ditempo. Kenapa? Ya karena huruf mim bertasydid itu dia termasuk
daripada idgham yang sempurna, ya. Akmal matakun, ya, tingkatan gunah yang paling sempurna. Jadi harus ditempo. Terus baris yang kedua. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Iya, huruf mim ingat jangan dikol-kolah, ya. Bi amri. Ayo. Baris yang ketiga. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ya, bagus. Terus baris yang keempat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ingat nih ya, huruf mim, ya, ketika dalam kondisi seperti ini dia harus betul-betul dibaca jelas. Huruf alaikum, ya. Konsentrasi coba. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ayo. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Min haraj. Nah, ya. Nanti dilatih, ya. Kemudian fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Rabbuka kayaknya nggak boleh dipanjangkan. Rabbuka Langsung rabbuka sawta 'adab. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Sawta 'adab. Sawta 'adab. Ya, nanti insya Allah dilatih, ya, tentang qalqalah ini. Jadi qalqalah itu adab. Ya gitu. Jadi dia nggak boleh ada makhraj selain daripada huruf-huruf ini. Ya. Sawta adab. Nah, nanti di murojaah dulu, ya. Insya Allah nanti kalau udah di murojaah dilancarin, insya Allah lebih baik lagi. Ya, cukup, ya, mungkin, ya. Nanti di murojaah aja dulu. Baik. Capai, ya, silakan Pak. Capai. Halaman 75, silakan. Padan. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. Masih ada yang kurang sedikit, ulang. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. Nah, ya. Terus. وما من إله إلا الله الواحد القهار. Ada dua di sini yang kurang tepat. Sekali lagi ulang. وما من إله إلا الله الواحد القهار. Ya, jadi perhatikan kalimat al-wahi, huruf H. Al-wahidul qahhar.
Kalimat qahhar. Jadi haknya tipis, yang tebal itu ro-nya. Qahhar. Har. Nah, coba lagi. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Iya, qahhar. Qahhar. Ya, bagus terus. Fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Sekali lagi ulang. Wa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Bagus terus. Innamastazallahu syaitanu biba'di ma kasabu. Sekali lagi ulang. Innamastazallahu syaitanu biba'di ma kasabu. Ya, ingat ya, harokat jangan dilelet-leletkan. Biba'di ma kasabu. Ulang. Innamastazallahum syaitanu biba'di ma kasabu. Bagus terus. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri. In arada bikum su'an au arada bikum rahmah. Ulang. Rahmah. Nggak boleh panjang ya. Oh iya. Ulang. In arada bikum su'an au arada bikum rahmah. Bagus terus. Wa tafaqqadat ta'i wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral huda. Diwakafkan saja. Hud. Ulang lagi. Tadi ada beberapa yang keliru. Ulang. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral huda. Iya. Maliyala aral huda. Ulang. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la Ya, udah. wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral huda. Ayo, udah lumayan. Terus. Fadhaku wa bala amrihim wa lahum azabun alim. Terus. Qul innama ad'u rabbi wa la usriku bihi ahada. Ulang lagi. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Ayo, ahada. Ya, ahada. Jangan dipanjangkan ya. Sekali lagi coba. Qul innama ud'u Ada. Ulang. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Ya, maksudnya yang tidak boleh dipanjangkan itu haknya. Ya, ahada jangan ya. Tapi ini ahada, danya 2 harokat. Sekali lagi. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Wah, oke. Lanjut di halaman 76 ya.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Sekali lagi ulang. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Iya. Diulang lagi coba. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. Ulang, ayo ulang. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. Konsentrasi kalimat syaqqullaha wa rasulah. Jadi panjangnya usahakan 6 harokat, terus tasydidnya diperjelas. Syaqqullaha wa rasulah. Ulang. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. Terus. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. Terus. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Sekali lagi ulang. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ما يفرقون به بين المرء وزوجه والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. Alhamdulillah cukup lancar ya, alhamdulillah. Ya tinggal tadi ini aja, ada beberapa yang panjang yang kurang ya. Terus tasydidnya ketika kalimat bi annahum syaqqullaha wa rasulah, nah itu harus di tasydidnya itu harus diperkuat. Kenapa? Karena huruf qaf ya. Dzalika bi annahum syaqqullah, jadi syaqqullah diperjelas ya gitu ya. Alhamdulillah. Nah untuk itu nanti ini sekali lagi aja di murojaah aja ya, biar lebih bagus lagi, lebih kokoh lagi. Terus waqaf pada kalimat ini kalimat ayyana mursaha. Ini mur, ini huruf ro-nya tafkhim ya, tinggal nanti sekali lagi di murojaah dulu lagi aja ya. Ya, wallahu a'lam barakallahu fihi. Berikutnya silakan Pak Jajang. Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah ayat yang keberapa? 21. Ayat yang ke-21. Padahal yang lain kalau mau ini disimak ya. Ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ingat di kalimat walladzina min qablikum. Jadi di ikhfanya tafkhim ya. Sekali lagi ulang. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Oke, bahasanya. Nah, nanti boleh dilanjut ke setelahnya. Mari insyaallah ya. Nah, sekarang coba kita bahas ilmu tajwid yang sudah dipelajari ya. Coba di kalimat ya ayyuhan nas ya ay. Ini dibaca panjang berapa harokat? 4-5. Ayo 4-5 ya. Alasannya kenapa? Karena setelah mad bertemu huruf hamzah. Nah, bagus ya. Nah, jadi ini dibaca 4 atau 5. Kemudian di kalimat ya di sini alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a. Di sini al-arda do. Nah, kenapa dibaca tebal seperti ini? Ini Iya, bo-nya, bo-nya. bawahnya termasuk huruf istilah. Nah, huruf istilah. Maka dia jadi dibaca tebal. Kemudian firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i. Ini kalimat minas samaa'i. Kenapa dibaca alif lamnya ini seakan-akan hilang? Kenapa? Ini termasuk alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Alasannya kenapa dia dikatakan alif lam asyamsiah? Karena setelah alif lam ada huruf shin bertasdid. Ada sin karena alif lam bertemu dengan sin ya. Bagus ya. Nah, seperti itu bagus barakallahu. Sekarang coba kita bahas ini. Ya, terakhir di buku metode Asy-Syafi'i sistem ini tajwid ya. Ilmu tajwid praktis sampai istitolah ya. Sampai istitolah. Iya, istitolah waktu kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke gunnah. Ya, coba baca di gunnah ini. Gunnah yaitu suara yang keluar dari rongga hidung yang sifat ini mengikuti huruf nun dan mim. Yang dimaksud dalam bahasan ini adalah gunnah mutawwalah
atau gunnah yang dipanjangkan pada tingkatan A dan B, bukan pokok gunnah yang ada pada huruf nun dan mim, dan gunnah memiliki 4 tingkatan. Ya, jadi gunnah yang dibahas di dalam sifat ini, ya, ini adalah gunnah mutawalat, bukan gunnah yang pokok. Jadi gunnah itu ada 4 tingkatan. Ya, coba lihat. Tingkatan pertama, akmal matakun, tingkatan yang paling sempurna. Tingkatan yang kedua, kamilah, tingkatan yang sempurna. Tingkatan yang ketiga dan keempat ini kurang. Ya, tingkatan naqiso yang kurang dan tingkatan yang paling kurang. Jadi tingkatan yang dibahas di dalam sifat huruf yang tidak memiliki lawan itu ini akmal matakun dan kamilah. Ya, ini gunnah yang dipanjangkan. Alasannya kenapa di sini? Karena dia itu punya sifat dengung yang dipanjangkan. Kita sudah tahu bahwasanya dengung itu berasal dari rongga hidung. Ya. Itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas al-khayshum saja. Ya, hanya sebatas itu saja. Tapi kalau tingkatan gunnah yang dipanjangkan, maka ini adalah bagian daripada sifat. Bagian daripada sifat. Maka tingkatan ini kalau misalkan tidak ditempo, maka dia jatuh pada kesalahan yang tidak kesalahan yang tidak merubah arti, ya. Ya, dia sama seperti misalkan sifat qalqalah tidak diterapkan misalkan. Terus sifat sofir tidak diterapkan, ya. Ya, maka itu sama dengan tingkatan sama dengan gunnah ini. Jadi kalau ini tidak diterapkan, dia jatuh pada lahnun khofi. Ya, tidak merusak dalam segi artinya. Ya, tapi dia merusak dalam segi bacaannya. Misal nih, contoh yang akmal matakun. Muhammad. Misal ada yang baca Muhammad, tidak ditempo. Ya, maka ini lahnun khofi. Ya, amanna. Ya, tidak ditempo, maka ini lahnun khofi, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini akmal matakun ini tingkatan yang paling sempurna. Ini terjadi pada nun dan mim yang bertasydid, dan begitu juga yang diidghamkan. Ya. Nah, coba dibaca ini semuanya. Muhammad amanna kam min fi'ah mimma khairan yarah min wali wala waq irkam ma'ana. Iya, jadi huruf ro didahului hamzah wasol, ini harus dibaca tebal. Irkam ma'ana, ulang. Irkam ma'ana. Aywa. Jadi dia dibaca dengan kasroh, ya. Irkam ma'ana. Ya, kemudian yang kamilah dibaca. Wala man sabar mansura hum barizun. Ini harus ditempo. Hum barizun. Bibirnya nempel. Jadi bibirnya di sini dia menyentuh tetapi tidak ditekan. Ya, menyentuh tapi tidak ditekan. Ini seperti penjelasan Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi Al-Sihafidullah Ta'ala, ya. Ya, jadi menempel tapi tidak ditekan. Hum barizun. Ya. Hum barizun. Ya. Terus Mim ba'd. ya, seperti ini. Jadi
dua tingkatan ini nih, yang akmal matakun dan kamilah, inilah yang masuk dalam sifat guna, ya, sifat guna. Sedangkan yang nakis dan angkos matakun, ya, ini adalah yang tidak termasuk dalam sifat guna. Karena memang huruf nun dan mim ini punya sifat dasar guna. Contoh misal, an'amta, an'amta. Nah, ini ada gunanya di sini ada, tapi tingkatannya nakis kurang. Alaihim ghairil maghdubi, alaihim ghairil. Nah, di sini alaihim ini dia ada tingkatan gunanya, tapi nakis. Ada juga yang paling kurang sekali, yaitu ketika huruf nun dan mim berharokat. Nahnu, namariku, nahnu. Nah, ini ada gunanya ada, ya. Tapi dia tidak masuk ke dalam guna mutawala. Hanya sifat dasar dengung pada nun dan mim saja. Allahu a'lam bishawab, ya. Nah, catatan kadar tempo guna ini disesuaikan dengan ritme bacaan, ya, karena ini banyak yang bertanya panjangnya berapa harokat, ya kan? Maka penulis di sini menjelaskan kadar tempo guna itu tidak dikatakan 2 harokat kah, 3 harokat kah, atau 2,5 kah? Tidak, ya, karena beliau ini lebih menguatkan disesuaikan dengan ritme bacaan, ya. Maka ini Allah alam yang lebih sahih, ya. Jadi tidak ditentukan berapa harokatnya, tingkatan gunah ini, tempo gunah. Terus di sini dalam edisi ini, maksudnya di buku edisi ini, penyusun, ya, ini Ustadz Abu Ya'la dan Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal tidak memasukkan sifat ismat dan idlaq, ya, pada sifat ini nih, pada sifat yang memiliki lawan, ya. Kan ini sifat yang memiliki lawan itu ada hamas lawannya jahar, syiddah lawannya rakhawa, istilah lawannya istifal, itbaq lawannya infitah. Dan yang kelima itu ada ismat dan idlaq. Tapi di sini di edisi ini penulis tidak memasukkan ismat dan idlaq. Maksudnya ismat lawannya idlaq gitu. Ismat. Alasannya apa? Karena keduanya kurang bersinggungan langsung dengan tajwid. Jadi kurang bersinggungan langsung dengan tajwid. Ya, di sini memang ismat dan idlaq ini berkaitan dengan sorof. Berkaitan dengan ilmu sorof, lugoh, bahasa, ya, seperti itu. Jadi dia lebih kepada ilmu bahasa, ya, ilmu bahasa dan ilmu penyampaian di dalam kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Ya, jadi makanya di sini di sifat huruf yang tidak mempunyai lawan, sifat huruf yang mempunyai lawan ini tidak dimasukkan. Tapi edisi yang terdahulu, di kitab yang terdahulu ini ada ismat lawannya idlaq. Bahasa gampangnya begini, kalau ismat itu sulit diucapkan, kalau idlaq itu mudah diucapkan, gitu. Jadi huruf itu punya sifat begitu, ada yang susah diucapkan, juga ada yang mudah diucapkan, ya. Nah, seperti itulah, ya. Tapi penulis di edisi ini tidak memasukkannya karena itu kurang bersinggungan langsung dengan ilmu tajwid, ya. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan? Kalau ismat sama idlaq, huruf-hurufnya ditentuin nggak? Ada ditentuin. Ada juga, ya. Jadi contoh misal nih, huruf-huruf yang idlaq itu contohnya, contoh misal nun, ya kan, na, ni, nu. Nah, itu kan gampang, mengucapkannya gampang gitu. Na, ni, nu, ba, bi, bu. Nah, itu gampang.
Tapi kalau misal huruf kayak ro, ri, ru, ro, ri, ru, ini agak berat. Itu yang ismat. Ya, itu ismat, agak-agak berat. Gitu. Terus lagi bo, di, bu, itu termasuk ke ismat. Yang berat-berat diucapkan gitu, huruf-huruf yang susah diucapkan itu masuknya ke ismat. Apa ya? Ya ismat. Yang mudah diucapkan itu idlaq. Ya. Nah, begitu. Nah, seperti itulah, tapi di sini lebih kepada pengucapan ya, lebih kepada pengucapan dari sisi bahasa Arab. Ya, karena ada begini. Kalau di bahasa syair itu, syair di dalam bahasa Arab itu ada syair itu yang mudah dibaca, ada syair yang susah. Ya. Dan syair-syair yang susah dibaca mungkin karena proses iklal ya bahasa, sehingga orang Arab itu jarang mengucapkan kalimat itu karena susah diucap, maka dia masuk ke idlaq. Apa namanya? Ismat yang susah diucapkan. Tapi kalau yang mudah diucap yaitu idlaq. Wallahu alam ya. Tapi ini tidak bersinggungan langsung dengan tajwid, maka tidak dibahas. Mungkin ada lagi, silakan. Ya, dari sini, dari sifat ini kita bisa mengetahui bahwasanya gunnah, ya, gunnah itu menjadi sifat dasar daripada nun dan mim. Gitu ya. Jadi tidak hanya dalam kondisi yang dimutawalahkan, dipanjangkan, tetapi juga dia memiliki sifat gunnah dalam kondisi berharokat, bahkan dalam keadaan berharokat ataupun dalam keadaan sukun gitu. Wallahu a'lam. Ya, mungkin sampai sini karena kita udah masuk waktu asar ya. Jadi kita sholat dulu ya, untuk ini sholat dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan dulu sulugom ya, insya Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.